Saudara yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin membahas yaitu tenggelamnya si Qarun dan hartanya ke dalam tanah. Tonton sampai habis, jangan lupa subscribe, share, dan komen. Saudara yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam, hiduplah seorang hamba yang sangat miskin yang bernama Qarun. Kemiskinannya itu, dia sangat-sangat miskin di tempat tersebut. Akhirnya si Qarun mengatakan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, "Wahai Nabiullah Musa, doakanlah kepada Tuhanmu agar aku diberi kekayaan yang melimpah." Si Qarun ini dulunya yaitu seorang hamba yang sangat taat beribadah dan hamba yang sangat-sangat mematuhi terhadap ajaran Nabiullah Musa alaihissalam, seorang pengikut Nabiullah Musa yang sangat setia. Akan tetapi dia kehidupannya sangat miskin, sehingga dia berdatangan berulang kali kepada rumah Nabiullah Musa alaihissalam untuk meminta kepada Tuhannya diberikan kekuasaan dan harta-harta yang melimpah. Pada suatu ketika, pada saat si Qarun mendatangi rumah Nabiullah Musa alaihissalam untuk kesekian kalinya agar Nabiullah Musa meminta kepada Allah untuk berdoa kepadanya agar diberikan harta yang melimpah, maka Nabiullah Musa alaihissalam karena kasihan melihatnya si Qarun, sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, berikanlah kepada Qarun harta yang bermanfaat." Maka tidak lama setelah itu, si Qarun pun berbondong-bondong mendapatkan harta yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan harta yang berlimpah si Qarun bisa menghidupi keluarganya. Pada suatu ketika si Qarun pun timbul rasa angkuh dan sombongnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuknya dan dia mati dalam keadaan ditelan oleh bumi. Saudara yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ada sejarah versi lain menyebutkan yang bahwa di saat Nabiullah Musa alaihissalam diturunkan oleh Allah kitab Taurat, maka Allah memerintahkan, "Wahai Musa, tulislah kitab Taurat dengan tinta emas." Maka Nabiullah Musa mengatakan kepada Allah, "Wahai Allah, aku bukan orang kaya yang bisa menulis kitab Taurat dengan tinta emas." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabiullah Musa, "Wahai Musa, tugasmu menulis dengan tinta emas. Tentang cara membuat emas, aku ajarkan kepadamu hanya untuk menulis kitab tersebut agar umat-umatmu mencintai kepada agamamu, wahai Musa." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabiullah Musa untuk cara membuat emas, sehingga ditulislah kitab Taurat dengan tinta emas. Pada saat itulah
si Qarun mendatangi Nabi Allah Musa agar meminta rahasia cara membuat emas daripada tinta tersebut. Sehingga kali pertama Nabi Allah Musa menolaknya, karena kalau aku mengajari engkau cara membuat emas, niscaya engkau akan lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berulang kali Qarun mendatangi Nabi Allah Musa, sehingga pada saat Nabi Allah Musa tiada di rumahnya, si Qarun mendatangi adik daripada Nabi Allah Musa, sekiranya meminta pertolongan dan menangis-nangis bersimpuh untuk meminta apa yang dilakukan Nabi Allah Musa untuk bisa membuat emas. Sehingga singkat ceritanya, Nabi Allah Musa alaihissalam mengajari kepada si Qarun cara membuat emas. Lama-kelamaan si Qarun pun bisa membuat emas dan mempunyai harta yang berlimpah, dan dia bisa membuat istana yang mencapai langit. Maka pada saat itulah Qarun angkuh, dan Qarun memerintahkan kepada seluruh penduduk negeri tersebut untuk tidak lagi mematuhi Nabi Allah Musa dan tidak lagi meminta pertolongan kepada Allah, akan tetapi harus meminta pertolongan kepada dirinya, karena dia seorang raja dan dia seorang penguasa pada tempat tersebut yang sangat kaya. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam mengutus beberapa sahabatnya untuk mendatangi si Qarun untuk meminta zakat, tetapi si Qarun menolaknya. Wahai Musa, aku capek-capek membuat emas dan berusaha dengan harta yang aku dapatkan, bukan daripada pertolonganmu. Maka Qarun pun menjadi sombong dan angkuh. Maka dengan sebab itulah Qarun sampai-sampai menyuruh kepada kaumnya untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Nabi Allah Musa memperingatkan kepada dia, wahai Qarun, ingat, azab Allah sangat pedih akan menimpamu. Tetapi Qarun tersebut tidak menghiraukan ucapan Nabi Allah Musa tersebut, sehingga pada suatu ketika Qarun ditelan oleh bumi dan mati dalam keadaan mati kafir, dan hartanya dipecahkan di dalam perut bumi sehingga terpecah kepada seluruh permukaan bumi. Maka kalau kita dapatkan emas dan lain-lain, itulah harta-harta peninggalan daripada si Qarun. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.